Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, mudah-mudahan suara Zoom ini bisa didengar dengan baik di mana saja kita berada pada malam hari ini. Teristimewa keluarga yang berkumpul di rumah Nyonya Madur. Di rumah Bapak ada banyak tempat tinggal. Itu bacaan yang sering kita dengar di hampir setiap peristiwa duka atau ibadat arwah atau requiem dalam gereja kita atau di lingkungan di mana kita berada. Menarik untuk kita bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian, sedangkan kehidupan adalah sebuah kemungkinan. Kematian menjadi sebuah kepastian karena setiap kita akan menerimanya. Cepat atau lambat kita akan mengalami itu suatu waktu. Maka kematian itu seperti piala bergilir. Tetapi bedanya dengan piala-piala lain itu diperebutkan, diperjuangkan. Sedangkan kematian itu tinggal kita menyiapkan diri dan pada waktunya kita akan mengalami itu. Saudara-saudari, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau menerima kematian. Alamiahnya orang menolak. Bukti penolakan itu sederhananya begini. Misalnya di saat kita mengalami gangguan kesehatan, entah itu flu, influenza, atau gangguan kesehatan lainnya, itu kita pergi ke apotek untuk membeli obat. Atau kita pergi bertemu dengan dokter untuk mendapat nasihat dokter tentang apa yang harus kita lakukan. Atau ke rumah sakit, atau juga kalau kita opname di rumah sakit. Itulah tanda-tanda konkret bahwa setiap kita menolak kematian. Tetapi yang kita buat itu hanya untuk menunda kematian itu, bukannya meniadakannya. Lalu kehidupan saudara dan saudariku adalah sebuah kemungkinan. Itu menjadi kemungkinan karena tidak ada satu orang di antara kita yang sendiri merencanakan tentang kedatangannya di dunia ini, yang merencanakan kapan ia harus lahir dan selanjutnya tiada. Semua itu adalah berkat hadiah cuma-cuma dari Allah, anugerah istimewa dari Allah yang kita terima melalui ayah dan ibu, melalui bapak dan mama kita masing-masing. Karena itu kita sangat menghargai, kita sangat menghormati orang tua, bapak dan mama itu sebagai Allah yang kelihatan. Atau dalam bahasa kita katakan Muria Taita. Kalau kita menghormati orang tua di dunia ini, secara tidak langsung kita menghormati Dia yang menciptakan kita melalui perpanjangan tangan Allah lewat ayah dan ibu kita. Karena itu saudara-saudari, dikala kematian itu adalah sebuah kepastian dan hidup adalah sebuah kemungkinan, maka pertanyaan kita, apa yang harus kita buat di dunia ini supaya kita memaknai hidup kita? Mestinya kita melakukan hal-hal yang baik
dan menghindari yang tidak baik. Kita melakukan hal-hal yang benar dan menghindari yang tidak benar. Dan Bapak Innocentius Madur selama ia bersiarah di tengah kita di usianya yang masih muda 50 tahun, itu dia dipanggil Tuhan. Pasti banyak dari antara kita yang mengenal dia begitu baik. Dan menurut cerita 40 hari yang lalu itu peristiwa duka ini terjadi dikala Pak Ino beserta teman-teman di Tangerang sementara mengadakan itu olahraga bersepeda. Lalu tiba-tiba peristiwa yang mengenaskan itu terjadi. Dia jatuh dari sepeda dan kemudian itu diantar ke tempat pertolongan pertama, tetapi itu tak tertolong lagi. Saudara-saudari, hidup dan mati kita itu dipisahkan oleh satu benang yang sangat tipis. Itulah yang kita sebut nafas. Di saat kita berhenti bernafas, di saat itu kematian mulai. Karena itu orang bilang gini, kematian itu sebenarnya kita sudah latih setiap hari. Untuk meninggal itu kita sudah coba setiap hari. Misalnya dikala kita tidur malam, itu kita tidur seluruh hal, seluruh peristiwa termasuk bernafas itu sendiri kita tidak kontrol lagi. Yang mengontrol segala sesuatunya itu adalah Allah. Tapi bedanya melalui istirahat dan tidur malam kita bangun kembali. Dan kemudian kita melanjutkan aktivitas kita. Di saat kita mulai terus bernafas dan bekerja kembali, di saat itu rutinitas kita berjalan. Tetapi kematian fisik yakni di saat seperti yang dialami oleh saudara kita Innocentius Madur, itu dia secara fisik tidak bangun kembali karena tidak bisa lagi bernafas. Saudara-saudari, kalau hidup dan mati itu dipisahkan oleh benang yang begitu tipis, maka mestinya kita harus mensyukuri hidup kita setiap hari dengan hal-hal yang baik. Kita harus menghargai kebersamaan kita dalam rumah tangga, kebersamaan kita dalam tempat tinggal kita, kebersamaan kita dalam keluarga besar, misalnya keluarga besar Lawir Kajong yang ada di Jabodetabek, atau juga keluarga besar Canai Kutabumi yang ada di Tangerang. Kita mesti memboboti kebersamaan kita. Kita mesti isi waktu-waktu bersama kita dengan hal-hal yang menguatkan, meneguhkan satu sama lain dalam kehidupan setiap hari. Menarik, hari ini kita mendengar bacaan pertama dari kitab Wahyu, bahwa kepada kita yang percaya akan diberikan bumi dan langit yang baru. Tempat di mana tidak ada lagi duka, tidak ada lagi air mata. Yang ada yakni orang yang kehausan akan diberi minum dari sumber air kehidupan yang kekal. Kristus sering memperkenalkan dirinya selama ia bermisi di depan umum dengan air kehidupan. Barang siapa yang minum dari air kehidupan akan hidup selama-lamanya dan tidak akan haus lagi. Karena itu saudara dan saudari, saudara kita, teman kita, atau anggota keluarga kita, Bapak Innocentius Madur, selama ia bersiarah di dunia ini, ia telah minum dari air kehidupan itu sendiri melalui sakramen-sakramen gereja yang ia terima, dan teristimewa melalui sakramen Ekaristi. Maka itulah bekal yang dia pegang untuk bawa sampai ke kehidupan kekal di saat 40 hari yang lalu dia dipanggil. Lalu menariknya pada malam hari ini kita merenung bacaan yang sudah lazim dan yang hampir terhafal untuk kita tentang di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Saya tidak tahu, mungkin ACK keluarga besar Kajong atau keluarga besar Canai ada yang pernah ke sana gitu, lalu tahu di sana ada banyak tempat tinggal gitu, seperti di hotel-hotel ada kamar-kamar berderet-deret atau kosong. Tetapi tidak ada satu dari antara kita yang pulang dari sana untuk mengatakan itu kepada yang lain, dan memang betul di sana banyak tempat tinggal. Tetapi dalam iman kita yakin akan hal itu, karena Kristus menjanjikan kepada kita semua di sana ada banyak tempat tinggal. Dan janji itu kepada kita, ia sudah memberikan kuncinya, kunci tempat tinggal di kerajaan surga itu melalui sakramen baptisan. Di saat kita menerima, ya saya percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kepada persekutuan Gereja Katolik, Kebangkitan Barat, Kehidupan Kekal, Orang Kudus, maka di saat itu kunci kerajaan surga itu kita terima.
Maka pertanyaannya untuk kita sekarang, adakah kita semua masih memegang kunci kerajaan surga itu atau kita sudah pegang kunci yang lain? Apakah kita masih memakai kunci kerajaan surga itu atau sudah kita melupakannya? Apakah kunci itu masih utuh atau sudah karatan? Karena kalau kita yang tinggal wilayah Tangerang atau wilayah Jakarta, banyak bagiannya yang dekat dengan laut gitu. Korosifnya tinggi sehingga mudah karatan. Kalau kunci rumah kita tidak dipakai, maka mudah sekali untuk karat dan patah. Dan di saat kita membuka pintu rumah kita buka, lalu dia patah gitu karena sudah karatan. Kurang lebih begitulah analoginya, perbandingannya kalau kunci kerajaan surga yang Tuhan berikan kepada kita melalui sakramen baptisan itu kita tidak pakai. Di saat kita masuk ke sana nanti kita tidak bisa membuka kembali itu tempat untuk kita di kerajaan surga. Maka saudara dan saudari, saya sungguh percaya, saya sungguh yakin Pak Innocentius Madura sudah beristirahat dalam damai dalam kerajaan surga karena imannya dan juga karena doa-doa kita semua dan juga dukungan keluarga untuk peristirahatan kekalnya. Karena itu mengakhiri homili ini, itu pernah ada seorang nenek tua yang tinggal di rumah jompo hampir 20 tahun dan itu ada di rumah sakit dan ini tempatnya di Hong Kong gitu. Lalu suatu waktu saya mengunjungi nenek tua itu dan dia katakan begini, "Pastor, segala sesuatu di dunia ini tidak ada gunanya." Saya terkejut gitu. Karena waktu itu ya nenek itu katakan kepada orang yang masih begitu muda gitu, dia bilang segala sesuatu tidak ada gunanya. Dia bilang, "Saya memiliki emas batangan banyak, saya taruh di bank, di safety box." Itu dia bilang, tetapi itu tidak ada gunanya dengan situasi saya yang sekarang. "Saya punya banyak tabungan di bank," dia bilang, tetapi itu juga tidak ada gunanya untuk saya. Dan dia bilang, "Saya mempunyai rumah yang baik, tetapi itu juga tidak ada gunanya untuk saya," dia bilang. Karena di saat saya sakit dan tinggal di rumah jompo di rumah sakit ini, anggota keluargaku itu jarang mengunjungi aku. Anakku jarang mengunjungi aku. Apalagi cucu-cucuku. Dia bilang awalnya mereka mengunjungi itu setiap minggu sekali, lama-kelamaan sebulan sekali, sesudah itu 2 bulan sekali, makin jarang sekali dalam setahun. Dan lama-kelamaan dia bilang tidak pernah dikunjungi lagi. Karena itu dia bilang begini, yang paling penting dalam hidup setiap hari itu Romo, yakni kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan siapa saja. Karena orang yang datang mengunjungi saya setiap hari di sini, dia bilang adalah orang-orang yang dulu itu pernah saya kenal di mana saja saya bekerja, dan mereka itu yang hampir setiap minggu, hampir setiap bulan datang mengunjungi saya. Dari cerita sederhana ini mau menyampaikan kepada kita semua saudara dan saudariku, mari kita menjaga terus kebersamaan kita. Mari kita menjaga terus keakraban di antara kita. Dan mari kita menentukan prioritas yang baik dalam hidup kita. Bahwa untuk kita orang Manggarai atau untuk kita orang Indonesia, kekeluargaan itu penting. Jangan pernah kita tinggalkan kebersamaan. Jangan pernah kita tinggalkan kekeluargaan kita. Lalu supaya kekeluargaan itu bisa menjadi kuat, jangan pernah kita tinggalkan iman kita. Karena itu semoga Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita semua kapan dan di mana saja kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua.